Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah, sudah banyak pertanyaan yang masuk di sini. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati langkah Ustaz dan tim saat berdakwah. Jamaah, jangan disingkat. Subhanahu wa ta'ala. Antum sedang memuji Allah Azza wa Jal. Maka tolong pujian jangan disingkat. Disingkat yang lainnya. Semoga tulis SMG, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pujian bagi Allah, salawat buat Nabi SAW, hindari ya. Nabi Muhammad SAW. Kita waktu SD bacanya ya SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda. Padahal seharusnya sallallahu alaihi wasallam. Afwan Ustadz nih, Ustadz disingkat nggak apa-apa. UST, Ustadz. Saya disingkat SY. Mau tanya, saya punya orang tua, sisa ibu saya yang masih hidup dan sudah renta. Dia punya permintaan untuk saya agar saya segera menikah. Dan saya belum punya uang yang cukup untuk menikah. Salahkah jika saya meminjam uang untuk saya menikah? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum. Masya Allah jemaah. Ya, di antara kebaktian anak sama orang tua itu memenuhi permintaan orang tuanya. Apalagi permintaannya bisa dipenuhi. Orang tua itu takut mati anaknya belum nikah. Terus bagaimana kalau tidak punya uang? Bolehkah utang? Boleh. Asalkan antum niat mau bayar. Dan punya yang untuk bayar. Artinya mungkin punya rumah atau apa yang nanti bisa digunakan untuk melunasi. Lalu jamaah, kalau antum sulit mencari orang yang ngutangin, cari mertua yang mengutangkan putrinya. Jadi putrinya ini diutangkan. Boleh dikredit jamaah, boleh. Makanya kalau akad nikah itu kan ada istilah dibayar tunai. Antum ketika orang tua mengatakan dibayar tunai, jangan dulu. Kredit pak. Ya nggak apa-apa. Mertua, ya nggak apa-apa, kredit sudah. Ya sudah, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar kredit. Cari mertua yang kayak gitu. Dan nikah sekarang menjadi sulit. Berapa sih biaya pernikahan di sini jemaah? Nah, berapa? 8? Urusan sama mertua. Kalau KUA itu bisa nyusul nantinya jemaah. Dan cari orang di KUA yang baik-baik juga, bisa diutangi juga nanti jemaah. Tapi mertua berapa biasanya minta di sini? Kok dia sampai mau utang gitu? Dia mengatakan belum punya uang yang cukup untuk menikah. Cukup itu berapa juta di sini jemaah? Berapa? 50 juta. Terlalu mahal apa? Masa nggak ada yang 5 juta di sini? Jemaah, memang beberapa suku itu, beberapa daerah itu mahal-mahal. Berapa Ustaz Rudi? Waktu antum nikah berapa dulu? 35. Mahal juga jemaah. Waktu anak nikah $500. Nggak sampai 10 juta jemaah, 7,5 juta jemaah. Alhamdulillah diterima sama mertua. Maka cari mertua yang baik antum. Tapi kalau tadi memang harus mengutang, antum boleh mengutang tapi tidak dengan riba. Jangan sampai dengan riba. Karena hidup antum akan berantakan kalau antum memulai hidup dengan riba. Atau yang kedua tadi, cari mertua yang baik, yang mau menerima antum apa adanya. Insya Allah adalah. Ada di sini yang mau menerima jemaah? Enggak ada jemaah. Kalau gitu antum ke Jawa 1 juta dapat di sana insya Allah. Cuma dari sini ke sananya butuh biaya, dari sana ke sini butuh biaya lagi. Bagaimana matinya orang yang tenggelam, yang dibunuh
yang sementara bekerja tetapi semasa hidupnya sholatnya bolong-bolong. Ini mungkin dia bertanya bahwasanya ada hadis yang menyatakan orang yang tenggelam itu mati syahid. Arti kondisi kematian dia itu disebut mati syahid. Tapi bagaimana orang ini nggak sholat? Jadi yang menentukan orang itu husnul khotimah atau tidak, itu amalannya. Karena ada orang mati syahid di medan perang masuk neraka. Mati syahid. Dimakamkan mungkin di makam para syuhada. Tapi karena niatnya dia ketika berperang adalah untuk cari dunia, niatnya untuk mencari pujian, di neraka tempatnya. Jadi memang secara obat jamaah, ya tidak dikatakan husnul khatimah ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan, saya punya kerjaan dan kerjaan saya punya resiko besar dan fatal jika ditinggalkan dan dapat menyebabkan kematian. Bagaimana jika masuk waktu sholat dan saya masih bekerja hingga masuk waktu sholat berikutnya? Misalnya saya kerja dari asar hingga lewat isya. Cari kerjaan lain. Artinya kalau dia seperti ini terus ya mah, nggak bisa sholat ya, tapi makan bisa, ke toilet bisa. Kadang-kadang orang seperti itu jam. Dia mengatakan sholat nggak bisa, antum makan bisa. Ya kok nggak makan Ustaz, mati Ustaz. Waktu makan antum ganti sholat. Antum bisa nggak ke toilet? Bisa ke toilet. Waktu ke toilet antum ganti sholat. Jadi jangan bermudah-mudahan dengan urusan sholat ini jamaah ya. Maka tadi kalau antum ternyata anak nggak bisa kerjaan ini dari asar sampai isya, bayangin jamaah. Dia nggak bisa sholat. Emangnya ada kerjaan kayak gitu jamaah? Hah? Dia ke toilet boleh, tapi sholat nggak boleh. Yaitu cari pimpinan yang baik antum. Tadi jamaah, kalau sampai antum bekerja kemudian meninggalkan ibadah antum tinggal. Oh gimana? Anak kerja, ya Allah, yang ngasih rizki itu Allah. Tapi kalau antum masih bisa nggak, ada kerjaan seperti dokter umpamanya. Dokter sesekali dia operasi. Yang operasi itu dijadwalkan waktunya nggak sampai maghrib, tapi ternyata sampai maghrib sampai isya itu darurat. Tapi kalau kerjaannya memang tiap hari ninggalkan sholat, beda. Maka antum cari kerjaan lain. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada yang menjanjikan sebuah berlian namun yang menjanjikan hanya memberi sebuah perak? Ya alhamdulillah masih dikasih perak antum, terima kasih lah. Jadi jamaah, bicara janji, orang itu berusaha untuk menepati janjinya. Tapi ketika dia tidak mampu, ya nggak boleh orang itu nuntut. Jadi yang dikasih itu nggak boleh nuntut, karena ini hanya sebuah janji. Kan janji adalah utang, iya, tidak seperti utang uang yang antum harus bayar sesuai dengan yang diutangin. Kalau janji, insya Allah ya, anak kalau punya rezeki mau kasih rumah sama antum. Kemudian dia punya rezeki, ternyata rezekinya nggak cukup, orang ini dikasih duit, afwan ya, anak cuma kasih duit antum 5 juta ya, anak nggak mampu. Gimana antum ingkar janji? Dia nggak mampu. Di sini para ulama berbincang, apakah orang itu wajib menepati janjinya? Ketika dia mampu ya dia tepati, ketika dia nggak mampu ya mau gimana? Tadi berjanji mau ngasih berlian, suami kadang-kadang ngomong sama istrinya, Dek, insya Allah aku kasih berlian engkau nanti. Tahu-tahu dikasih perak. Apaan lah bang, perak. Terima kasih, masih dikasih. Ada orang yang nggak ngasih. Kita menyikapin orang itu selalu berbaik sangka sama mereka, sehingga kita tidak hidup menderita. Ustadz, saya mau tanya perihal mencari investor untuk modal usaha, apakah ada kriteria dalam Islam? Terima kasih. Iya, kriterianya 2. Al-Qawiyyu Al-Amin. Orang itu harus orang yang kuat. Kalau dari sisi investor, dia punya harta dan dia punya kemampuan. Kemudian dia orangnya amanah.
Karena berapa banyak jamaah investor yang akhirnya pecah di tengah jalan ya, usahanya jadi berantakan, ribut. Tapi carilah orang-orang yang kuat dan amanah. Masya Allah. Maaf, pertanyaan saya tidak terkait dengan tema kali ini. Namun hal ini terus menjadi perdebatan dan menimbulkan asumsi, termaksud di kota Merauke. Pertanyaan saya yaitu tentang riba. Bagaimana dengan riba, Ustaz? Allah mengatakan nggak perlu debat riba ini jemaah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Selesai. Ada apa ribut? Cinta dunia buat keributan. Jelas. Cuma yang jadi masalah sekarang ini, riba itu yang mana? Antum ada yang menawarkan pinjaman dengan riba di Merauke ini? Ada nggak? Nggak ada. Anda nggak pernah lihat di Indonesia, nggak pernah lihat. Pinjam sekian, riba sekian, nggak ada. Soalnya kalau ditulis riba, orang na'udzubillah, haram kalau riba itu. Bunga, oh kalau bunga nggak apa-apa. Ya, kalau bunga nggak apa-apa. Kalau riba nggak boleh, dosa katanya Ustaz. Itu yang terjadi, masyarakat dibikin bodoh sehingga bingung riba ini. Bahasa Inggrisnya riba apa? Interest. Apa? Iya. Kalau bahasa Arabnya di negeri-negeri yang mereka nggak ngomong riba disebut faedah. Nggak ada. Bank kita tidak menawarkan riba, haram. Tapi ada faedahnya, nggak banyak, sedikit. Itulah jamaah. Jadi mereka memberikan nama dengan penamaan yang membuat orang akhirnya jadi bingung. Ini riba apa bukan ya? Soalnya disebutnya bunga, Ustaz. Bunga itu indah. Siapa yang nggak mau sama bunga? Tadi kalau riba jelas haram. Makanya orang memberikan nama dengan nama-nama yang membuat orang jadi bingung ya. Dulu jamaah, waktu anak SD, SMP sampai SMA, ada istilah namanya WTS. Nah, yang muda-muda antum tahu sama WTS? Nggak tahu kan? PSK tahu? PSK? PSK? Jamaah, WTS itu sebutan buat pelacur, sebutan resmi. Dulu itu sebutan resmi buat seorang pelacur itu WTS. Wanita tuna susila, wanita nggak beradab. Sekarang dirubah, nggak ada. Yang ada PSK. Ibu kerjanya apa? Oh, alhamdulillah saya PSK. Karena dia pekerja, saya kerja, saya ngasih makan anak saya. Saya bekerja, pekerja seks komersil. Ini nama merusak jamaah. Bagaimana orang mau bertobat ketika dia merasa enggak, saya bekerja loh, saya ngasih makan anak-anak saya, Ustaz. Tapi tatkala namanya WTS dia malu. Iya, saya pelaku dosa. Insya Allah saya akan tobat. Di sini perbedaannya. Nama riba pun seperti itu. Ketika orang tahu ini riba loh, ya Allah, insya Allah mudah-mudahan anak tobat. Nggak ada siapa yang memperselisihkan. Yang membuat orang bingung siapa? Tadi penamaan tadi. Mohon izin bertanya. Bagaimana agar iman kita tetap stabil dengan kehidupan kita sebagai masyarakat heterogen? Apalagi sekolah saya adalah sekolah negeri yang dimana pendidikan agamanya tidak sekompleks sekolah Islam. Dan kami cenderung lebih dibebaskan. Mohon penjelasannya. Ahibati fillah, orang beriman itu seperti pohon kurma. Mau ada badai, mau ada apa, dia tetap tegak. Orang beriman itu seperti lebah, kata Nabi SAW. Al-mu'min kan nahlah, seperti lebah. Kita tahu lebah itu melewatin kotoran, melewatin tempat yang jelek, ditinggal semua tempat itu jam, sampai dia ke tempat bunga yang bagus. Kemudian di situ dia ambil yang baik, dia tidak merusak, baru dia pulang. Ketika engkau sekolah di tempat yang macam-macam, maka engkau jadi lebah.
Kau datang ke tempat itu, tinggalkan tempat-tempat yang nggak baik, engkau pulang bawa kebaikan. Lingkungan mempengaruhi. Tapi bukan berarti seorang muslim berserah diri kepada lingkungan. Antum tahu istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, hidup di tengah-tengah kebrutalan Fir'aun, hidup di istana Fir'aun yang penuh dengan simbol-simbol kesyirikan. Fir'aun ini ngaku Tuhan, tapi dia tetap tegak jamaah, tidak terpengaruh dengan Fir'aun. Sebaliknya istrinya Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Istrinya Nabi, di rumahnya Nabi, hidup bersama Nabi, mati dalam pengkhianatan kepada Nabi. Jadi lingkungan berpengaruh, tapi seorang muslim tidak boleh menyalahkan lingkungan. Enggak, dia tetap berusaha. Kalau di sekolah dia tidak dapatkan pendidikan agama yang cukup, datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita jangan sibuk menyalahkan, gimana sekolahnya? Lah, engkau perbaiki dirimu. Ketika engkau tidak bisa memperbaiki sekolahnya, engkau perbaiki dirimu. Engkau tidak mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah, engkau cari pendidikan itu di rumah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Bertanya Ustaz, mohon izin bertanya. Bagaimana ketika seorang pemimpin memaksakan kehendak sedangkan keputusannya itu salah? Begini. Apabila seorang pemimpin di perusahaan, ya di kantor, ya, memerintahkan kepada anak buahnya sebuah perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita nggak boleh taat, nggak boleh taat. Tapi kalau ini hanya pendapat, anak buahnya berpendapat ini kayaknya salah nih, secara aturan atau ya hanya asumsi anak buah, dan boleh jadi pilihan pemimpinnya ini menurut dia salah, dia tetap wajib taat. Amr bin As radhiyallahu anhu, dia pernah memimpin pasukan yang di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dalam satu peperangan jamaah, ketika malam hari dingin sekali, Amr mengatakan tidak ada satupun yang menghidupkan api. Sahabat datang, Amr, kita bisa mati kedinginan. Ingat, aku pemimpinnya. Aku kata nggak ada satupun yang menghidupkan api. Mereka kedinginan jamaah. Akhirnya mereka mengatakan, Abu Bakar, coba engkau ngomong sama Amr bin As. Mungkin kalau engkau yang ngomong dia mau datang. Abu Bakar, ya Amr, keputusanmu udah tepat apa kata dia. Ini orang-orang pada kedingin. Kata Amr, nah, nggak ada satupun yang menghidupkan api. Semua taat jemaah. Walaupun menurut mereka keputusannya salah. Tapi karena dia pemimpin dan ini bukan berkaitan dengan ini, hanya masalah strategi perang pada waktu itu jemaah. Dan alhamdulillah di pagi hari Amr bin As junub jemaah. Sedangkan pemimpin jadi imam pada waktu itu. Amr bin As nggak mandi. Tayamum dia jadi imam. Itu gimana Amr ini jadi imam junub? Pulang sampai Madinah dilaporkan sama para sahabat, sama sahabat Nabi SAW. Dipanggil Amr bin As. Amr, kenapa engkau melarang mereka menghidupkan api? Ya Rasulullah, jumlah kita sedikit dan kita berada di tempat yang musuh kita nggak tahu mereka ada di mana. Kalau kita menghidupkan api kelihatan sama musuh dan ketahuan jumlah kita, habis kita diserang sama mereka. Oh iya, kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kenapa engkau sholat junub? Ya Rasulullah, aku itu kalau mandi waktu itu mati aku karena dingin. Maka aku berpikir ya sudah tayamum aja, kata dia. Kemudian dia jadi imam. Oh gitu, kata Nabi SAW. Tadi kalau ini sebuah asumsi dari anak buah, dia wajib taat ya. Walaupun menurut dia kayaknya nggak tepat ya. Atau hasil musyawarah pemimpin mengatakan A, ya sudah harus diikutin A, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara menyikapi perbedaan agama Islam? Kita beragama Islam, tetapi kenapa saling menjelekkan kelompok lain sesama Islam namun tidak bisa menjaga lidahnya, sering menyakitin? Bagaimana Ustaz cara menyikapi jika kita yang dijelek-jelekan atau dicela?
Jazakillah Ustaz atas jawabannya. Jamaah, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Katakan yang baik kepada umat manusia. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku agar mereka menjaga lisan mereka, mengatakan ucapan yang baik, karena setan ingin memecah belah di antara mereka. Jamaah, kalau ada kelompok lain yang melakukan kesalahan sesama umat Islam, kita boleh menegur. Kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Kita boleh memberikan penjelasan, tapi tidak dengan mencela, tidak dengan merendahkan. Bihasabi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukup sebagai sebuah kejahatan, jemaah, engkau memaki, merendahkan saudaramu sesama muslim. Maka nggak masalah kita, oh itu salah, sih sudah dikasih penjelasan, yang dilakukan ini tidak sesuai, seharusnya bukan seperti itu, tapi tidak dengan mencela. Karena kalau sudah mencela, yang ada setan hadir di sana. Bagaimana kalau kita yang dicela, diam, jangan dikomentari, jangan dibalas. Idza nataqas safihu fala tujibhu. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang bodoh ngomong, jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukut. Jawaban yang terbaik buat dia adalah diam. In kallamtahu farajta anhu. Kalau engkau jawab, oh seneng dia. Makanya kalau ada yang komen, jamaah, kadang-kadang orang komentar ya, komentar jelek macam-macam, jangan dibalas komentarnya. Dia akan bolak-balik lihat komentarnya, jemaah. Kok nggak ada yang balas ya? Lihat lagi. Nanti kok nggak ada yang balas ya? Coba ada yang balas, seneng dia. Dia jawab lagi dengan komentar, diam. Itu insya Allah jadi jawaban yang terakhir. Tapi ini pertanyaan yang terakhir, jemaah. Pelaku maksiat jika bersedekah, apakah sedekahnya diterima? Dan bagaimana cara agar tahu dosa kita telah diampuni? Ahibati fillah, kita disuruh bersedekah, dan sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu mematikan amarah Allah Azza wa Jalla. Asalkan sedekahnya dari harta yang halal. Pelaku maksiat mencuri, merampok, kemudian sedekah nggak diterima. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Tapi dia punya dosa A, kemudian dia bersedekah dengan hasil kerjanya yang halal, insya Allah sedekah ini bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Jadi jangan sampai kita berpikir ya Allah nggak mungkin diterima sama Allah ya. Kalau antum dari hasil yang haram maka nggak akan diterima.